Mbak sehat? Ini lumayan sedang flu ya Bu, jadi karena agak bindeng ya. Oh iya Mbak. Oke. Untuk pada malam hari ini kita akan sharing-sharing seputar ibu memulai bisnis, persiapan dan bagaimana mengatur waktunya. Nah, tentunya pasti menarik banget dan bermanfaat banget bagi kita semua. Nah, Ibu Resi ini adalah seorang founder dan CEO dari Lejoli Beauty Care. Nah, beliau memulai usahanya pada tahun 2020 ya, Bu? Sebetulnya awal saya mulai merintis itu 2019, cuman 2020 itu mulai ngurus legalisasinya. Jadi ya bisa dibilang 2020 lah. Ya. 20 ya, Bu. Oke, nah sebelumnya boleh diperkenalkan dulu profil dari Lejoli Beauty Care, Bu, silakan. Boleh, saya boleh share langsung materinya ya Mbak ya, perkenalannya di situ soalnya. Boleh Bu, silakan. Oke, sebentar ya. Ini sudah kelihatan ya? Apakah sudah kelihatan sharing screen saya? Halo? Sudah ya? Oke. Sebelumnya terima kasih sekali. Halo. Ya, halo Bu. Suara saya agak delay ya? Sinyalnya susah ya Bu? Oh. Ya Bu, agak hilang-hilang macet-macet. Oke. Saya mulai aja kalau gitu ya Mbak ya. Sebelumnya terima kasih Cilili dan tim dari Subiantik sudah invite saya untuk sharing-sharing mengenai ibu memulai bisnis, persiapan dan bagaimana mengatur waktunya. Sebetulnya saya yakin sih sebenarnya kalau misalnya di komunitas Zero Waste terutama udah banyak yang lebih senior dari saya. Jadi mungkin saya di sini nggak ngajarin, tapi saya lebih sharing berdasarkan pengalaman pribadi saya saat merintis Lejoli Beauty and Care. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan saya perkenalan diri dulu. Saya Resi, saya ibu dari 2 anak laki-laki, 5 dan 3 tahun usianya. Jadi kalau di belakang nanti ada suara-suara anak-anak, mohon maaf. Anak saya masih bangun soalnya. Saat ini kebetulan saya masih bekerja di perusahaan IT sebagai Senior Manager of Product Management and Innovation. Hobi saya menulis, traveling, dan terutama sebelum pandemi ya, kalau misalnya lagi ada waktu luang tuh senangnya ya perawatan tubuh sama wajah lah, kayak pijat lulur dan perawatan muka lainnya gitu. Nah, berdasarkan dari kecintaan saya untuk perawatan itu, tahun 2019 saya mulai merintis Lejoli Beauty and Care. Awalnya kami tuh beauty studio, jadi orang tuh bisa datang untuk kayak perawatan facial atau eyelash extension gitu. Itu juga saya bukanya itu di kamar saya dulu waktu sebelum nikah, di rumah ibu saya yang waktu itu sudah tidak terpakai ya, dipakai gudang. Saya fungsikan sebagai itu. Terus kemudian itu akhir 2019. Kemudian saya mulai belajar tuh formulasi untuk produk-produk natural, terutama skincare. Nah, pas 2020, pas kemudian itu ada pandemi kan, jadi beauty studionya saya tutup karena saya takut, itu kan di rumah ibu saya. Saya malah lebih fokus untuk yang bikinan produk-produk natural tadi itu, gitu. Nah, awalnya buat saya sendiri kan, terus tapi kemudian ada teman atau saudara yang pakai apa gitu, aku mau dong dibuatin. Nah itu saya buatkan. Terus lama-lama kok saya lihat prospeknya cukup baik. Lalu saya 2020 pertengahan itu mulai deh cari tahu gimana caranya untuk berbisnis tapi supaya tenang jualannya, legalisasinya dulu gitu. Jadi saya bikin CV, terus habis itu saya mendaftarkan merek kaki, terus cari-cari tahu gimana caranya jualan pakai BPOM gitu kan. Saya milih untuk Maklon. Nah, alhamdulillah proses legalisasinya itu selesai di awal 2021 dan di pertengahan 2021 itu kami ada produk yang satu produk yang awalnya sudah BPOM notif gitu.
Nah, saat ini kami sudah ada 5 produk Lejoli Beauty and Care yang sudah dapat notifikasi BPOM dan sudah memiliki 10 lebih reseller atau distributor di Jabodetabek, Bandung, Medan, dan ada salah satu prestasi lagi yang menurut saya cukup saya banggakan karena Lejoli ini kan masih baby banget sebetulnya. Baru launch produk itu pertengahan 2021, tapi kami sudah dipilih menjadi salah satu mitra binaan UMKM Kimia Farma. Nah, segitu kira-kira Mbak perkenalan saya. Oke, teman-teman. Nah, itu dia ya profil luar biasa dari Lejoli Beauty Care. Nah, teman-teman, memiliki bakat adalah suatu yang biasa dibanggakan ya, yang bisa dibanggakan. Pasalnya, memiliki bakat berarti Anda bisa mengembangkan secara alami. Beberapa orang tidak hanya memiliki satu bakat, tapi juga memiliki berbagai bakat atau bisa disebut dengan multi talent. Mereka memiliki karunia untuk menjadi berbagai bakat tidak hanya dalam satu tetapi banyak bidang. Ini membuat mereka bisa menjadi apapun yang diinginkan. Nah, seperti halnya ibu-ibu pada masa sekarang itu selain bisa mengerjakan pekerjaan rumah, juga bisa untuk memulai bisnis. Bisnis saat ini bisa ditekuni oleh ibu-ibu ya pada masa sekarang ini, apalagi di masa pandemi, jualan online itu sangat meningkat. Nah, teman-teman pastinya penasaran hari ini secara dan rinci oleh narasumber pada malam ini, Ibu Resi Krisnawati, dalam topik Ibu memulai bisnis, persiapan dan bagaimana mengatur waktunya. Nah, buat teman-teman bisa memulai untuk mempersiapkan pertanyaan jika ada yang ditanyakan ya. Dan Ibu Resi langsung saja memaparkan materinya. Silakan Ibu Resi. Oke, terima kasih Mbak Levia ya. Ya, saya langsung aja. Oke, kalau misalnya teman-teman mungkin nanya ya, apa sih yang menjadi motivasi saya itu memulai bisnis? Ketika ditanya motivasi saya untuk memulai bisnis itu sebetulnya ada 2 cerita di balik itu. Yang pertama, kebetulan kan saya kerja itu di perusahaan IT. Jadi saya tuh apalagi dulu sebelum pandemi itu kan full kerjanya dari kantor. Itu suka pulang-pulang malam gitu kan, pulang di rumah pun juga kadang-kadang masih buka laptop, masih buka handphone buat ngomongin kerjaan gitu. Jadi saya ngerasa kayak quality time saya dengan anak-anak, dengan keluarga tuh agak kurang gitu. Akhirnya saya pikir apa kerjaan yang kita masih bisa kasih kontribusi finansial ke keluarga atau mandiri finansial gitu, tapi juga bisa balance quality time-nya sama keluarga. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk berbisnis. Itu alasan yang pertama. Nah, jadi itu alasan pertama. Yang kedua, kenapa harus natural skincare waktu itu? Karena sebetulnya saya nih kalau cerita dulu ya mungkin saya tuh orangnya nggak pedean gitu. Jadi saya tuh kayaknya kemakan beauty standard yang di TV atau iklan-iklan gitu loh. Kalau cantik itu harus yang putih, yang yang tinggi gitu. Nah, terus makanya saya dulu tuh pakai produk-produk tuh yang nggak ngelihat bahan-bahan dasarnya, yang penting saya bisa putih. Saya sampai suntik-suntik putih gitu loh Mbak. Tapi dan emang benar-benar bisa putih, cuman kan namanya kalau buatan manusia tuh ya kalau nggak di-maintain ya balik-balik lagi kan gitu. Nah, makin kesini gitu seiring berjalannya waktu akhirnya nyadar gitu, wah dulu tuh serem juga ya saya pakai produk-produk yang saya nggak tahu bahan-bahannya apa. Sehingga saya punya ada keinginan untuk agar dengan bisnis saya itu saya bisa ngajakin teman-teman itu sadar bahwa menggunakan produk natural itu dari bahan-bahan yang alami itu juga termasuk salah satu untuk cara menyayangi diri sendiri gitu. Karena efeknya juga insya Allah relatif baik dan banyak manfaatnya ke depannya kayak gitu. Terus saya juga melihat bahwa ternyata banyak juga ibu-ibu yang kayak saya. Jadi misalnya mereka ingin mandiri secara finansial atau ingin memberikan support secara finansial ke keluarga juga gitu. Cuman juga
ribet gitu kok. Gimana caranya supaya bisa balance quality time-nya sama anak-anak. Makanya saya pikir dengan adanya Lejoli Beauty and Care ini, mudah-mudahan selain membangun bisnis yang profitable, saya juga bisa menyediakan wadah bagi wanita-wanita untuk saling support dengan menyediakan kebutuhan terutama natural skincare. Gitu. Oke. Terus kita masuk ke materi nih ya Mbak ya. Ketika sebelum kita memulai bisnis, kalau dari saya, pengalaman saya, yang paling penting itu adalah pertanyaannya motivasinya apa dulu. Kayak tadi saya udah cerita agak panjang lebar mengenai motivasi saya. Nah, tentunya pasti ujung-ujungnya tuh kalau mau membuat bisnis itu kan pasti maunya profit ya, maunya dapat untung gitu, bisa buat jajan gitu misalnya. Itu sih penting, memang itu pasti kayak motivasi dasar. Tapi akan lebih baik lagi kalau motivasinya ada yang di luar dari hanya sekedar mencari profit aja. Kenapa? Karena sebenarnya pada saat memulai bisnis, terutama yang di tahun-tahun awal seperti saya itu tuh pasti akan banyak sekali usaha yang harus kita lakukan, ada pengorbanan waktu, tenaga, pikiran gitu. Nah, ketika kalau motivasinya cuma profit aja itu kayaknya kurang menjadi bahan bakar ketika kita menghadapi kendala gitu loh. Tapi kalau misalnya kita ada motivasi lain, misalnya contoh, saya pengen membantu komunitas wanita tuh supaya lebih bisa diberdaya gunakan gitu. Atau saya pengen membantu orang-orang tuh supaya bisa jangan kayak saya dulu tuh pakainya skincare yang nggak tahu lah itu kandungannya apa aja. Nah itu yang bikin semangat tuh nanti ketika kita menghadapi satu kendala. Jadi nggak berhenti di situ aja. Nah setelah kita tanyakan motivasi kita sendiri apa untuk memulai bisnis, nah yang perlu juga kita pahami adalah gimana caranya set mindset atau pikiran kita sebelum memulai sebagai mompreneur gitu. Yang pertama itu kalau di saya sih ingin memulai sesuatu itu dengan sesuatu yang positif. Nah gitu, jadi karena saya percaya bahwa kalau misalnya kita memulai sesuatu yang positif itu insya Allah nanti resultnya juga positif juga gitu. Jadi memulai bisnis itu yang perlu pertama diperhatikan adalah positive mindset dulu di kita. Setelah positive mindset, baru kita akan nanti belajar untuk mengatur prioritas gitu. Jadi biasanya nih kalau berdasarkan pengalaman saya, ketika memulai bisnis itu awalnya pasti maunya banyak gitu. Jadi pengen ini, pengen itu, nanti harus begini, nanti harus begitu. Nah itu kita harus belajar untuk mengatur prioritas dulu. Yang paling bisa dilakukan dan yang paling mudah, nah itu dulu yang dilakukan. Yang penting jalan dulu gitu. Terus yang ketiga, nah ini manajemen waktu. Setelah kita mengatur prioritas, misalnya contoh di tahun 2020 setelah saya memutuskan untuk berbisnis, itu saya mau urus legalisasi dulu misalnya ya. Ya udah itu berarti prioritas saya. Saya cari tahu dulu, kalau misalnya mau bikin CV atau PT itu gimana sih? Saya tanya-tanya sama teman-teman gitu. Terus kemudian setelah itu saya daftar merek ke Haki. Nah terus baru cari pabrik maklon kayak gitu. Nah itu prioritasnya. Nah, manajemen waktu itu yang berkaitan sama kegiatan kita sehari-hari. Nanti pasti akan seiring dengan berjalannya waktu nanti akan ketemu polanya sih yang terkait sama manajemen waktu. Jadi misalnya nih contoh ibu, pagi-pagi ini biasanya tiap orang beda-beda ya. Pagi-pagi itu biasanya kalau saya lebih pas waktunya untuk ngerjain PR tuh pas pagi-pagi gitu ya, setelah subuh atau sebelum anak-anak bangun gitu. Nah itu karena otaknya tuh masih fresh. Nanti kalau anak-anak udah bangun, fokusnya ke anak-anak. Misalnya contoh ada ibu-ibu yang mungkin nganter sekolah anak dulu. Nah nanti setelah nganter sekolah anak, baru tuh bisa lagi ngerjain PR lagi, nanti jemput anak, baru setelah itu anak-anak makan istirahat, kita juga istirahat sebentar, sore lanjut lagi kayak gitu. Jadi tiap orang pasti akan beda-beda, tapi biasanya nanti kita akan menemukan
polanya sendiri, kapan waktunya fokus untuk keluarga dan kapan waktunya kita bisa gitu. Nah, yang membantu sih buat saya juga, saya suka bikin catatan. Jadi kalau malam-malam tuh saya suka buat to-do list. Oh, besok itu saya mesti ngerjain apa kayak gitu. Nanti dari to-do list itu saya besok pagi akan melihat, itu jadi kayak panduan saya hari itu saya harus ngapa-ngapain aja. Jadi nggak ada yang terlupa karena saya ini orangnya pelupa. Jadi kadang-kadang harus butuh ada catatannya gitu. Terus yang keempat, mindsetnya itu sebagai seorang mompreneur, yang penting itu adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini terutama kepada orang-orang terdekat kita atau support system kita. Misalnya contoh suami, ke anak-anak juga, ke keluarga atau ke teman-teman gitu. Jadi itu memang harus dikomunikasikan. Misalnya kita hari ini Bibu mau, kalau saya manggil saya ke anak-anak Bibu mau ada office dulu ya gitu, atau ada kerjaan dulu ya gitu. Semuanya harus dikomunikasikan, jangan sampai nanti kita tuh kayak apa ya, berusaha untuk maksudnya gini, kita kan kadang-kadang suka di dalam hati tuh Bibu lagi sibuk nih gitu, semua orang harus ngertiin gitu, padahal orang lain itu juga punya kesibukan masing-masing, jadi belum tentu mereka mengerti. Makanya kita yang harus mengkomunikasikan, kita butuh bantuan juga kita mengkomunikasikan gitu. Jadi supaya kita bisa manage stres juga dan manage ekspektasi gitu. Terus kalau udah komunikasi yang baik, delegasi. Kalau misalnya kita butuh bantuan, terutama untuk orang-orang yang terdekat, kita juga harus bisa mendelegasikan. Misalnya contoh, bahkan ke anak misalnya ya, kalau misalnya anak minta untuk misalnya mandi gitu ya, kalau misalnya memang ada yang lagi urgent banget ya, minta tolong dengan orang terdekat, misalnya bapaknya atau mbaknya gitu. Nah itu bisa kita delegasikan. Atau misalnya memang kita harus, karena anaknya lagi pengen banget diperhatiin gitu ya, terus minta mandiin, ya udah berarti delegasikan tugas yang lain itu ke orang lain. Bisa minta tolong pegawai kita atau mbak di rumah untuk misalnya packing pesanan gitu, kayak gitu. Jadi delegasi, nggak bisa semuanya dikerjakan sendiri. Yang terakhir itu fleksibel. Kenapa harus fleksibel? Karena memang sebagai mompreneur itu luar biasa sibuknya gitu. Kalau misalnya kita di rumah aja handle anak, itu pun sudah luar biasa tugasnya. Nah, ini ditambah lagi dengan pada saat memulai bisnis. Jadi kita harus bisa fleksibel. Ketika ada list di dalam catatan yang kita buat semalam gitu ya, misalnya nggak bisa, yang ini nggak bisa, hari ini nggak bisa terselesaikan, ya udah gitu. Kita reschedule ke hari yang lain. Jadi harus manage ekspektasi, jangan sampai nanti kita malah stres sendiri gitu. Jadi itu 6 mindset yang saya terapkan pada saat saya memulai bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke persiapan sebagai seorang mompreneur. Sebelum memulai bisnis, kita biasanya sih, saya tuh suka nyoret, saya suka nulis ya. Mungkin buat ibu-ibu yang lain kalau misalnya ini ya nggak perlu nulis yang bagus-bagus gitu, nggak perlu, tapi dituliskan aja gitu supaya nggak lupa. Pointer juga bentuknya seperti poin juga nggak apa-apa. Contoh misalnya gini, saya pengen memulai bisnis, motivasi saya udah ada. Misalnya contoh tadi, saya pengen bikin natural skincare sehingga orang-orang itu makin banyak orang-orang yang menggunakan skincare natural. Nah, itu motivasi saya. Terus kemudian kira-kira nih siapa sih calon pelanggan kita gitu. Ini saya menggunakan contoh yang Lejoli Beauty and Care ya, supaya ibu-ibu di sini mungkin lebih tergambar gitu. Nah, saya tuliskan pelanggan Lejoli Beauty and Care itu adalah wanita usia 25 sampai 45 tahun, size-nya AB, tinggalnya di daerah perkotaan atau di pinggiran perkotaan. Tapi di usia kayak gitu kan individunya lagi aktif tuh, banyak aktivitasnya, sehingga dia peduli akan penampilan tapi nggak pengen yang ribet-ribet, pengennya sesuatu yang praktis. Nggak ada yang, misalnya contoh sekarang kayak lagi tren tuh 7 step skincare, 10 step skincare gitu ya.
Kadang-kadang kalau misalnya untuk yang moms atau yang wanita-wanita yang baru merintis karir tuh nggak sempet gitu bisa sampai 10 step, 7 step. Kadang-kadang saya mandi aja digedok-gedok anak saya gitu, ibu cepetan gitu. Jadi gimana mau perawatan yang macam-macam. Sebentar Mbak, saya izin sebentar. Ini laptop saya lowbat. Baik Bu, silakan. Iya, maaf ya. Terus Tidak gimana apa-apa. tadi? Oke, nah terus kemudian saya membayangkan, kita bayangin aja gitu, oh berarti ini target market saya itu harus yang mulai atau sudah aware pentingnya produk dari bahan natural untuk kulit mereka gitu. Nah terus kira-kira si pertanyaan selanjutnya, kira-kira si pelanggan ini itu ngalamin masalah apa sih? Nah, kalau kita memulai bisnis kita memang harus startnya dari problem dulu. Problemnya apa sih yang ingin dipecahkan gitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa target market saya ini adalah wanita yang aktif di usia 25 sampai 45 tahun. Jadi ini mereka ini lagi banyak banget aktivitasnya, tapi masih peduli akan perawatan kulit. Dengerin aja nih ibu, untuk ibu muda. Cuman nggak mau yang ribet-ribet. Membagi waktu jual bisnis online. Halo? Taruh ini di share ini. Oke Bu Resi, boleh dilanjut Bu. Ini kayaknya ada yang belum di mute. Boleh saya lanjutkan ya Mbak? Boleh Bu, silakan. Iya, oke. Terus kemudian tadi kan individu aktif ya yang ingin melakukan perawatan kulit, tapi nggak mau yang ribet-ribet, maunya yang praktis-praktis. Terus produknya juga harus yang relatif aman untuk kulit dan lingkungan gitu. Nah sama mungkin dengan bisnis ibu pengen mau bikin bisnis tuh apa, misalnya contoh di sekitaran rumah ibu pengen bikin ibu tuh nyari mau suka kopi tapi mau beli kopi nggak ada toko yang menjual kopi di sekitaran ibu. Nah itu sebetulnya adalah suatu problem gitu. Nah suatu problem kemudian di sekitaran ibu itu siapa pelanggannya yang suka beli kopi, misalnya contoh bapak-bapak gitu, bapak yang suka kopi, atau mungkin ibu-ibunya ibu-ibu yang mau berangkat kerja terus kemudian suka beli kopi. Nah itu contohnya yang kita tuliskan, problemnya apa, siapa calon pelanggannya. Setelah itu, setelah kita tahu siapa target marketnya, problemnya gimana, nah coba dibayangkan lagi kenapa sih mereka tuh bisa terbantu dengan produk atau layanan ibu gitu. Contohnya misalnya saya Lejoli Beauty and Care itu kami merasa bisa membantu ibu-ibu tadi atau misalnya wanita-wanita aktif tadi itu dengan natural skincare karena kami memformulasikan produk kami dengan 2 konsep dasar. Jadi kami selalu bikin produk kami itu dari bahan natural, dan yang kedua adalah kami selalu mengutamakan kepraktisan pelanggan. Jadi gimana caranya supaya setiap produk itu dibuat praktis dari sisi manfaat. Kalau misalnya contoh biasanya tuh kita pakai krim, ada krim pagi, krim malam gitu kan ya. Nah saya jujur kalau misalnya kayak gitu kadang-kadang saya suka kelewat nggak pakai. Kadang pakai krim pagi, akhirnya kami buat krim yang bisa digunakan pagi dan malam hari. Itu praktis. Terus dari sisi kemasannya, saya juga mikir, aduh saya kalau misalnya kemasan yang anak saya bikin nanti ya.
Halo Bu Resi. Oke teman-teman, karena laptopnya Bu Resi mati, jadi kita tunggu sebentar ya untuk Bu Resi menghidupkan laptopnya kembali. Halo Bu. Maaf, ini mati ternyata tiba-tiba. Sudah saya tancapkan tapi ternyata ininya nggak hidup. Oke, saya lanjutkan lagi ya Mbak. Maaf ya teman-teman. Oke, sebentar. Oke, sudah kelihatan ya? Oke Bu, sudah kelihatan. Oke. Oke, tadi sampai dengan ini ya, kenapa sih mereka bisa terbantu dengan produk atau layanan kita gitu. Jadi kita tulisin gitu, apa yang membuat kita tuh keunggulan kita yang bisa membantu pelanggan kita tadi gitu. Setelah kita tahu kenapa apa yang bisa membantu mereka, yang perlu kita pikirkan juga adalah di mana saluran distribusi produk atau layanan dari Ibu. Apakah misalnya ini selalu kita berkacanya ke target market yang tadi kita sudah buat di awal ya. Jadi apakah mau ditaruhnya itu kalau misalnya saya melihat bahwa target market saya itu biasanya suka belanja online di Shopee misalnya. Nah, kita taruhlah di online store di Shopee, atau mungkin ada lagi target market kita tuh sukanya nggak suka yang online, maunya yang langsung ngeliat gitu. Misalnya contoh Ibu menjual baju gitu, fashion. Nah, kadang-kadang kan suka nggak cocok tuh kalau misalnya cuma lihat di online aja, ukurannya nggak pas, bahannya mungkin kurang oke. Nah, itu berarti ditempatkannya di offline store gitu. Jadi akan beda-beda tergantung dari target market Ibu dan juga produk Ibu apa, produk atau layanan Ibu apa. Atau mungkin target market Ibu tuh termasuk yang sukanya beli tuh kalau dari referensi teman gitu. Nah, kalau begitu caranya bisa jadi Ibu akan merekrut banyak reseller atau distributor yang mereka bisa berjualan ke teman-teman mereka atau keluarga terdekat mereka gitu. Jadi sekarang kita udah tahu ya, tadi saya agak ngulang lagi nih, takutnya pada lupa. Siapa target marketnya harus ditulisin dulu, problem mereka apa, terus kenapa produk atau layanan kita bisa membantu mereka. Kemudian yang keempat, di mana saluran distribusi produk atau layanan Ibu bisa mereka lihat. Itu ada 4 poin. Nah, selanjutnya adalah setelah kita tahu nih saluran distribusinya atau tempat menjual produk atau layanan Ibu, kita juga mesti tahu kapan sih sebetulnya pelanggan itu bisa melihat produk atau layanan Ibu. Misalnya contoh, kebanyakan target market kita itu melihatnya di waktu weekend, pada saat lagi santai-santai di weekend, atau malah di weekdays, di hari biasa, pada saat anak-anak pada berangkat sekolah. Nah,
waktunya apakah pagi, siang, atau malam gitu. Atau mungkin mereka sukanya tuh belanjanya ya di waktu-waktu tertentu aja. Misalnya ada sale 11-11, nah itu mereka baru beli, misalnya contoh kayak gitu. Itu juga kita harus tuliskan kayak gitu. Terus kemudian setelah kita tahu siapa target marketnya, problem mereka apa, terus kenapa mereka akan pilih kita gitu, di mana saluran distribusinya dan kapan waktunya. Pertanyaan yang terakhir adalah gimana Ibu memperkenalkan produk atau layanan kepada calon pelanggan gitu. Nah, how atau gimananya itu kita kalau berdasarkan pengalaman saya itu biasanya perlu riset. Jadi baik itu riset yang pasar ataupun riset yang kompetitor kita gitu. Nah, riset pasar tuh jangan mikir waduh riset ya kok ribet banget gitu, enggak. Bisa juga tanya ke teman-teman atau saudara terdekat yang memang profilnya tuh pas atau kira-kira persis sama target market yang Ibu mau gitu. Terus kita tanya-tanya aja sama mereka, kamu kalau misalnya belanja gimana, apa sih yang membuat kamu tuh memilih suatu produk misalnya contoh. Terus kemudian kita juga mesti lihat-lihat riset kompetitor juga. Ini bisa sebenarnya sih gampang sekarang kan aksesnya ya. Kita ngeliat di Shopee atau di Tokopedia itu yang produk sejenis itu mereka jualnya produknya apa aja, bagaimana cara mereka menjual, terus harganya itu berapa gitu. Nah itu catatin aja, dicatat. Nanti itu kita bisa dari situ kita bisa bikin unique selling proposition atau keunggulan produk kita dibandingkan dengan produk yang sudah ada atau kompetitor gitu. Misalnya contoh yang tadi saya bilang, kalau produk-produk lain mungkin mereka menjual yang 7 step, 10 step gitu, yang ada krim pagi, krim malam. Nah, saya agak beda sendiri karena menurut saya target market kita itu adalah, target market Lejoli maksudnya, itu adalah individu aktif yang memang nggak pengen yang ribet-ribet dalam hal perawatan kulit gitu. Nah terus habis itu baru kita lah menentukan dari hasil riset itu bisa menentukan harganya berapa misalnya, atau misalnya promosinya mau di mana aja atau bagaimana promosinya. Nah setelah itu yang dilakukan adalah evaluasi Bu. Jadi kita harus terus evaluasi terus menerus berkala. Kalau misalnya kita bikin plan A terus ternyata hasilnya begini, bagus gitu ya, misalnya apa dievaluasi, apa yang kira-kira bikin bagus. Oh ternyata saya launchnya pas tanggal yang cantik nih, pas tanggal 11-11. Jadi orang tuh lagi pada belanja semua misalnya. Atau misalnya Ibu bikin plan B tapi ternyata nggak berhasil. Kenapa ya kemarin itu? Oh ternyata karena foto produk yang saya bikin itu nggak bagus, gelap. Jadi orang nggak tertarik gitu. Jadi evaluasi terus menerus gitu. Nah itu 6 persiapan yang menurut saya perlu dilakukan pada saat memulai bisnis. Nah, kemudian, ini ada tips mompreneur dari Lejoli. Saya bagi menjadi dua sisi, yaitu dari sisi bisnis dan dari sisi personal. Kita bahas yang bisnisnya dulu. Tadi setelah kita menuliskan nih semuanya 6 tahap itu tadi. Jadi kita harus pastikan bahwa produk yang kita punya itu adalah yang menjawab problem dari si pelanggan. Gitu. Jadi jangan sampai kita memulai bisnis itu, saya contoh, saya ikut-ikutan tren nih, kayaknya lagi banyak banget nih yang jualan piyama. Ini saya jualan gitu. Nah itu ya itu akhirnya jadi dagang tapi bukan berbisnis gitu. Nah sedangkan kalau kita berbisnis kita harus benar-benar bikin sesuatu yang memang menjawab problem dari pelanggan. Kemudian setelah kita menentukan harus product market fit, yang kedua adalah kita menentukan goals atau tujuan kita gitu. Jadi misalnya contoh, saya kemarin itu goalsnya di tahun 2020 memang masih menyelesaikan legalisasi dulu supaya nanti tahun 2021 sudah mulai bisa berjualan dengan tenang gitu. Itu goalsnya. Nah tahap saya untuk awal-awal memulai bisnis itu bertahap dulu sama atur prioritas. Jadi jangan semuanya mau langsung dikerjain gitu. Karena nanti malah nggak bisa kehandle semua gitu. Karena kan kita sebagai mompreneur nggak cuma
berbisnis aja tapi juga handle urusan keluarga atau rumah tangga. Nanti malah stres sendiri kalau misalnya nggak kesampaian gitu. Terus kemudian setelah goals yang ada itu tuh contoh menentukan legalisasi, terus baru tahun 2021 launching produk-produk. Nah nanti tahun 2002 apa gitu itu kita tuliskan juga, atau at least paling nggak ada di dalam pikiran kita. Tapi kalau saya sih pribadi lebih gampang kalau saya menuliskan. Jadi ketika nanti saya lupa atau keluar dari rencana saya bisa balik buka lagi tuh catatan saya. Oh iya, saya tuh maunya ke sini gitu arahnya. Baru kita jangan lupa untuk legalisasi, Ibu. Kalau misalnya apalagi yang kita kan nggak tahu ya nanti kedepannya usaha kita akan jadi besar atau gimana. Nah daripada nanti kena masalah, jadi mendingan diurus dari awal atau mungkin bisa bertahap lah pelan-pelan. Kalau saya contohnya ya ketika saya inginnya punya brand, yang saya urus adalah pertama bikin badan usaha dulu. Saya bikin CV, terus kemudian merek atau brand itu didaftarkan di Haki. Kenapa? Karena saya nggak mau nanti misalnya nih brandnya sudah besar tapi ternyata brandnya itu mereknya itu sudah dipakai sama pihak lain, akhirnya nanti kita ada masalah hukum gitu. Terus kemudian setelah legalisasi, tips yang perlu diterapkan lagi adalah laporan keuangan. Ini biasanya kalau sesama teman-teman UMKM atau yang baru memulai bisnis nih paling pusing kalau udah laporan keuangan. Saya juga termasuk yang pusing. Jadi memang sih mencatat, apalagi yang terkait sama keuangan itu perlu usaha, tapi harus dirutinkan sedikit-sedikit aja dicatat. Mau di buku tulis, kan ada tuh yang buku yang memang kayak kas masuk dan kas keluar itu bisa tulis di situ. Atau sekarang kan banyak banget aplikasi-aplikasi sebenarnya kayak buku kas, terus jurnal gitu. Nah bisa lewat situ juga. Saya waktu awal itu catatnya manual di Excel. Terus kemudian saya pakai buku kas, tapi kemudian saya pikir saya tuh backgroundnya bukan keuangan, jadi saya paling nggak bisa deh kalau nyatet keuangan. Jadi saya akhirnya sekarang hire freelance untuk mengerjakan laporan keuangan saya. Jadi itu termasuk delegasi tadi yang memang kita tidak bisa dan bisa dibantu sama orang lain, kita delegasikan ke orang lain agar kita bisa mengerjakan sesuatu yang memang kita bisa dan lebih bermanfaat gitu. Nah laporan keuangan itu juga berguna kalau misalnya suatu saat nanti ibu-ibu usahanya sudah cukup besar terus mau minta pendanaan gitu, entah itu ke bank atau mungkin ke investor gitu. Nah itu pasti mereka akan minta laporan keuangannya. Makanya laporan keuangan kita harus rapi dari awal. Nah yang kelima itu kalau kita memulai usaha kecil, saya itu percaya sama yang namanya kolaborasi gitu. Jadi saya tuh seneng gitu ada yang ngajak kolaborasi, mau itu kecil mau itu besar, saya pasti kalau itu sejalan dengan nafasnya Jolie dan saya masih mampu, pasti saya iyain gitu. Kenapa? Karena zaman sekarang ya kalau misalnya mau memulai bisnis itu nggak bisa tuh kita yang saingan gitu. Mendingan kita berkolaborasi aja, dengan bersama-sama itu malah justru kita malah lebih strong. Misalnya contoh, saya waktu itu pernah ngajak Mbak Cilili untuk, ayo Cilili kita ini yuk ngobrol bareng yuk gitu. Nah yang kayak gini-gini tuh yang malah justru selain juga mengangkat brand awareness dari masing-masing brand, itu juga kita bisa sharing hal yang positif gitu ke orang-orang. Jadi nggak akan ada ruginya sih kolaborasi. Asal tips saya adalah yaitu tadi masih senafas dengan nilai-nilainya si brand yang ibu atau bapak ibu punya gitu. Terus setelah itu yang terakhir untuk yang bisnis itu selalu gimana caranya untuk give back to community. Maksudnya bagaimana caranya supaya bisnis kita itu tidak hanya profit aja yang kita kejar, tapi bermanfaat untuk orang banyak gitu. Karena saya yakin
ketika kita memberikan sesuatu yang baik untuk orang, itu pasti akan kembali lagi ke kita dengan lebih baik lagi. Itu untuk bisnis. Kemudian tips saya untuk yang personal, itu di kita itu harus belajar. Kalau Lejoli itu sebenarnya masih brand kecil, kami juga baru launch, tapi saya selalu nanamin mindset bahwa saya tetap harus belajar karena sekarang tuh banyak sekali perkembangannya, dinamis banget. Kayak misalnya contoh digital marketing lah, ada influencer lah, kayak gitu-gitu. Jadi kita harus ngikutin perkembangan supaya kita nggak tenggelam sama kompetitor-kompetitor yang lain gitu. Terus untuk yang kedua, support system. Jadi ini orang-orang terdekat kita nih. Pastikan tadi komunikasi baik, delegasi ke orang-orang terdekat seperti suami, anak, atau mbak di rumah, pekerja, atau mungkin keluarga dan teman gitu. Terus yang ketiga, stay humble. Jadi meskipun misalnya kita sudah ada pencapaian sesuatu, tapi pasti di atas langit pasti ada langit lagi gitu. Jadi harus tetap rendah hati. Dan yang terakhir itu, ketika kita menjalani bisnis, kita harus enjoy dan happy ngejalaninnya. Karena kalau misalnya kita nggak happy, nanti nggak akan 100% gitu. Pada saat ngejalaninnya, jangan sampai setengah hati. Jadi harus dibawa enjoy. Kalau ada pusing-pusing ya nggak apa-apa lah. Anggap itu dinamika. Gitu. Oke. Nah ini pemaparannya sih sudah selesai sampai di sini. Paling saya mau sedikit ini ya Mbak Livia ya, ada special offer untuk komunitas Zero Waste. Kebetulan karena saya makasih banget nih diundang sama Cilili dan tim. Jadi ada potongan harga 20% untuk all produk di marketplace Shopee dan Tokopedia Lejoli Beauty and Care sampai nanti hari Minggu. Kode vouchernya bisa dimasukin Lejoli Subi, Lejoli Soebi, ditulis aja pada saat mau check out. Jadi kami tuh ada Beauty for Lazy Skin Series. Jadi itu kayak perawatan untuk kita-kita yang pengennya praktis. Ini sabun wajah dan juga pelembab tapi bentuknya water based. Beauty for Lazy Face Gel. Ini semuanya mengandung ekstrak buah-buahan dan tanaman. Ada ekstrak kiwi untuk yang Beauty for Lazy Face Wash-nya. Beauty for Lazy Face Gel-nya itu ada ekstrak papaya dan tomat, sama ada lactomyces. Terus kemudian untuk yang suka bentuknya krim tapi yang cepat meresap, itu bisa Daily Glow Up Gel Cream, itu bisa dipakai pagi dan malam hari. Dia ada ekstrak banana, ada bisabolol dan alantoan untuk yang peradangan. Kemudian ada sleeping mask, itu juicy jelly mask dari ekstrak semangka dan nanas sama hyaluronic acid gitu. Oke, sekian dulu pemaparan saya. Terima kasih bagi teman-teman yang mungkin mau sharing-sharing, mau ada kolaborasi, boleh di IG @Lejoli Beauty Care atau di IG personal saya Resi Krisna. Terima kasih Mbak Levia, saya kembalikan ke Mbak Levia lagi ya. Wah, ternyata berbisnis itu mempunyai step by step ya Bu Resi ya. Dan step by stepnya sudah disampaikan sama Bu Resi tadi. Nah, sebelumnya aku mau sapa teman-teman audien kita nih. Halo Bu Erna, halo Bu Zonda, dan halo Bu Yuli. Selamat bergabung ya, tadi sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bu Resi pada malam hari ini ya. Bu Erna, Bu Yuli, dan Bu Zonda. Nah, Bu, ini tadi pas waktu Ibu memaparkan materi, ada Bu Yuli yang bertanya, katanya bagaimana pembagian keuntungan untuk reseller dan distributor. Iya, saya langsung jawab berarti ya Mbak ya. Oke, silakan Bu. Siapa yang tadi bertanya ya? Bu Yuli. Oke Bu Yuli, jadi yang pertama pembagian keuntungan itu kita harus tahu dulu harga pokok kita dulu gitu. Harga pokok kita berapa? Kalau saya Lejoli Beauty and Care kebetulan ngitungnya dari total produksinya berapa, terus kemudian biaya-biaya yang lain kayak biaya marketing, biaya ini. Nah setelah itu kita mau dapat margin berapa gitu.
Nah, setelah dapat angkanya tersebut, itu nanti baru kita bisa dapat tuh hitung-hitungannya. Kalau dibagi ke reseller berapa, kalau dibagi ke distributor berapa gitu, dan mereka harus beli misalnya minimum berapa kayak gitu. Kalau di Legally sendiri kebetulan kami tuh membaginya jadi dropshipper, reseller, sama distributor. Jadi kalau yang dropshipper itu mereka nggak harus beli produk, tapi mereka bisa dapat bahan-bahan promo marketing kita gitulah. Nah itu mereka dapat potongan harga sebesar 10%. Kalau yang reseller itu mereka dapat 15%. Kalau yang distributor itu 20%. Tapi sebelum Ibu menetapkan ini resellernya berapa, itu harus tahu HPP-nya dulu. Gitu. Supaya nanti saya kalau misalnya saya kasih segini tapi ternyata kita untungnya nggak ada. Gitu. Nah ini bisa macam-macam sih. Kalau misalnya kami biasanya maksimal itu distributor juga kami bagi lagi. Kalau misalnya mereka ngambilnya banyak, itu kita bisa kasih 25-30%. Seperti itu Bu Yuli. Semoga menjawab. Oke. Nah, Bu, untuk kita memulai bisnis itu kan kita harus yakin ya sama diri kita sendiri ya. Nah, untuk meyakinkan diri kita tuh gimana nih biar kita nggak udah maju nih mau bikin bisnis ternyata kita tuh kayak yang iya enggak ya gitu. Iya. Buat yang gitu. Iya betul. Memang. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di depan, itu sebelum kita mulai bisnis memang harus tahu dulu motivasinya apa. Memang sebetulnya pasti motivasi di awal itu adalah dapat profit, itu pasti. Cuman biasanya kalau motivasi kita hanya dapat profit aja, ketika nanti kita ada kendala di awal, apalagi di awal-awal tuh Mbak, kadang-kadang kan aduh saya udah keluar uang banyak gini tapi masih belum nih penjualannya. Nah itu kalau kita cuman motivasinya untung aja tuh biasanya agak kurang bikin semangat nih gitu. Jadi makanya tadi saya bilang motivasinya apa dulu. Kalau misalnya saya tadi contoh motivasinya saya ingin supaya orang-orang tuh makin banyak yang pakai natural skincare biar nggak kayak saya dulu gitu ya. Pakainya skincare yang nggak tahu lah itu dalamnya ada apa aja gitu. Terus kemudian saya juga pengen bikin komunitas reseller yang bisa bikin mereka tuh sekaligus raise awareness untuk orang-orang pakai natural skincare, juga bisa membantu mereka dalam hal finansial. Nah itu yang bikin saya ketika misalnya ada kendala-kendala gitu, saya pikir lu ngapain ya melanjutin ini, bisa nggak ya saya lanjutin. Nah saya balik lagi ke situ, saya semangat lagi gitu. Oke, jadi dari diri kita itu gitu ya Bu yang sudah dijelasin sama Bu Resi. Nah Bu, kan kita sudah sudah meyakinkan nih untuk diri kita untuk memulai bisnis. Nah untuk menentukan dan usaha bisnis itu harus sesuai dengan minat kita. Misalnya kita minatnya itu masak atau apa gitu, itu penjualannya harus sesuai minat kita atau gimana Bu? Balik lagi sih Mbak ke masing-masing orang. Tapi kalau saya pribadi baiknya sih disesuaikan sama yang pokoknya yang kita suka gitu. Jadi pada saat ngejalanin itu juga kita semangat. Apalagi kalau lagi ketemu kendala. Kalau misalnya kayak cuman ikut-ikutan aja, misalnya contoh sebelah lagi rame itu tadi jualan piyama gitu. Ya udah saya juga ikutan deh gitu. Tapi ternyata aku nggak serame yang toko sebelah ya misalnya contoh gitu. Ya udah nggak mau lanjut gitu kan, sayang, jadinya rugi secara finansial, waktu dan tenaga juga. Tapi kalau misalnya sesuai sama minat kita, ketika kita nanti ketemu kendala tuh pasti kita pengen ini belum bisa, caranya gimana, yang lain lagi gimana ya gitu. Oke, jadi harus sesuai minat biar kita menjalaninya juga enak ya Bu ya? Betul, kalau saya pribadi seperti itu. Ya, oke. Untuk kalau untuk menentukan target pasarnya, ini kan misalnya ada ibu-ibu nih yang di sini baru pertama kali dia membuka bisnis online. Nah dia bingung nih menentukan target pasarnya itu gimana Bu? Mungkin kalau misalnya bingung sama target pasarnya dulu, kita mesti tahu problem apa yang mau kita bantu untuk pecahkan. Gitu. Jadi misalnya saya pengen balik lagi nih tadi, orang-orang itu saya lihat ada yang masih pakai produk-produk yang dari bahan-bahan yang
kurang gentle untuk kulit gitu, atau dari bahan sintetis gitu lah ya. Nah, dari problem itu kemudian nanti kita akan tahu siapa sih yang mengalami si problem-problem itu. Misalnya contoh, kita bikin kayak modelingnya gitulah. Resi misalnya, usianya berapa, terus kemudian problemnya apa? Oh, masih suka pakai produk-produk yang asal bisa bikin putih gitu misalnya. Itu padahal sebenarnya itu enggak baik untuk kesehatan gitu. Terus kemudian itu kan problem. Baru nanti kita akan tahu, oh resi ini kita mengira-ngira aja dulu sih awalnya. Itu kira-kira usianya berapa? Oh, usianya mungkin 35 tahun gitu misalnya. Atau mungkin ada lagi yang baru masuk kuliah, baru masuk kerja, oh usianya mungkin di sekitar 25 tahun. Nah, baru tuh kita lihat habitnya mereka sukanya apa. Suka nonton Netflix, suka nonton YouTube, suka TikTokan. Nah, gitu. Jadi kita awalnya memang mengira-ngira, tapi dari si problemnya yang ingin kita pecahkan itu. Oke, itu dia ya target pasar kita. Nah Bu, untuk memulai bisnis juga kan kita harus mempunyai rekan bisnis ya. Nah, rekan bisnis seperti apa nih yang harus kita miliki untuk memulai bisnis kita, biar kita juga terpimpin gitu ke depannya bagaimana gitu? Ya, itu balik lagi sih sebetulnya Mbak Levi, kita mau memutuskan untuk ada rekan bisnis atau enggak gitu. Ketika kita memulai bisnis, kalau pertama kan kita pasti ini dulu ya, tahu kita itu bagusnya di mana, kita kurangnya di mana. Nah, yang jelas kalau misalnya memang mau milih rekan bisnis itu berarti bisa saling melengkapi. Misalnya kita bagusnya di bagian marketing, di sales, tapi kita tuh bikin produk kurang nih, formulasi nggak bisa. Ya udah cari orang yang memang jago untuk formulasi produk, nanti kita yang akan jualkan itu. Terus pada saat di awal yang jelas itu harus ngomong pahit-pahitnya dulu gitu, pahit-pahitnya dulu. Jadi misalnya nanti kalau misalnya ada yang kita nggak sejalan bagaimana, kalau misalnya nanti aku skopnya sampai mana aja, kamu skopnya sampai mana saja, seperti itu. Tapi ada juga yang kalau saya pribadi, saya kebetulan yang menjalankan bisnis itu sendiri. Saya memang tidak ada rekanan saat ini, gitu. Karena saya pikir saat ini saya masih handle formulasi juga, terus kemudian marketing dan promosi yang menjalankan strategi di saya, karena kebetulan saya backgroundnya adalah product marketing, gitu. Jadi masih bisa di saya, cuman saya hire orang secara profesional untuk membantu saya eksekusi dari perencanaan yang saya buat gitu. Nah, kalau saya sih lebih kepada kolaborasi ya. Jadi saya kolaborasi dengan brand lain gitu. Misalnya dalam hal penjualan, misalnya dalam hal branding gitu. Jadi itu balik lagi ke masing-masing. Mau rekanan mau enggak itu tergantung kebutuhan. Oke. Jadi kalau mau mulai bisnis itu boleh pakai rekan bisnis, boleh enggak ya, sesuka hati kita ya Bu ya? Ya, dilihat kebutuhannya juga sih. Dilihat kebutuhannya. Kalau misalnya memang kita, aduh saya tuh nggak bisa jualan banget gitu, dan ini ternyata temen saya ada yang pas banget untuk jualan, nah itu nggak apa-apa. Gitu. Ini Bu Resi kan sudah lumayan dari tahun 2020 ya Bu Resi ya, sampai sekarang sudah 2021 ya. Itu kan banyak sekali resiko yang dijalani. Boleh dijelaskan Bu, resiko apa saja biasanya yang dihadapi oleh pembisnis pemula nih? Biar nanti ibu-ibu nggak kaget nih kalau misalnya mau menjalankan bisnis ya. Saya sih sebenarnya termasuk yang masih baru banget Mbak Levi. Kalau misalnya dibandingkan ibu-ibu di komunitas Zero Waste, pasti sebenarnya masih junior banget ini. Makanya tadi saya bilang saya nggak ngajarin, saya hanya sharing aja berdasarkan pengalaman saya mulai bisnis gitu. Cuman yang saya alami pada saat mulai bisnis itu resiko-resikonya antara lain pasti kalau yang namanya bisnis ada resiko merugi, itu pasti ada. Terus kemudian ya beberapa hal yang mungkin kita mesti siap itu adalah pengorbanan untuk kayak waktu, tenaga, sama pikiran. Nah itu
Kadang-kadang kalau misalnya kita nggak manage ekspektasi kita maunya semuanya misalnya contoh dikerjakan sendiri atau ekspektasinya terlalu tinggi, itu jadi stres gitu, karena kan handle masalah rumah. Saya kebetulan juga masih ada kerja kantor juga gitu. Nah itu biasanya kayak gitu deh, kalau misalnya udah kayak gitu pusing, stres gitu. Itu beberapa resiko yang kita harus siap. Makanya tadi saya ada tips mindsetnya itu apa-apa aja yang kita mesti perhatikan. Positif mindset yang pertama, terus kemudian komunikasi, terus kemudian ada delegasi, terus kita juga harus fleksibel gitu, salah satunya itu. Oke, kan sudah tuh resikonya sudah dikasih tahu sama Bu Resi ya, untuk resiko-resikonya gimana aja, nanti biar teman-teman juga nggak kaget nih untuk pertama kali menjalankan bisnis. Nah Bu, ini kan kita sebelum memulai bisnis kita kan harus punya support system dari keluarga. Nah sebelumnya gimana sih untuk kita meyakinkan keluarga bahwa kita tuh pengen mulai bisnis gitu? Bu Resi itu meyakinkan keluarganya gimana nih biar keluarga itu percaya kalau kita itu buka bisnis begini-begini gitu Bu? Ya, awalnya sih sebenarnya itu dikomunikasikan gitu. Kenapa sih kita mau mulai bisnis yang ini gitu? Alasannya apa? Terus kemudian kita udah punya rencana apa aja gitu. Kalau kita mengkomunikasikannya dengan baik, terus kita juga udah, maksudnya kita ada punya planning, nggak asal aja. Aku pengen ini tapi ditanya kenapa nggak tahu deh gitu. Nah itu saya rasa sih insya Allah keluarga mendukung sih. Gitu. Jadi perencanaan dulu sama dikomunikasikan ke keluarga dengan baik. Oke. Nah Bu, ini terakhir ya pertanyaan dari saya. Nah biasanya itu ibu-ibu nih pengen banget mulai bisnis, tapi mereka tuh nggak punya modal yang cukup besar. Kalau kita mulai bisnis kan harus punya modal A, B, C, dan D. Nah itu gimana menetralisirnya biar kita nggak mengeluarkan modal banyak gitu Bu? Ya, sebetulnya gini ya Mbak ya, kalau misalnya kalau namanya berbisnis itu pasti adalah modal kecil atau besarnya itu kan relatif. Cuman paling gini, kalau misalnya memang baru mau memulai, kita bisa itu tadi set goals dulu. Tujuannya mau apa, mau dapat untungnya berapa gitu. Kalau saya biasanya awalnya tuh pasti set goals dulu, saya mau dapat untung berapa, sehingga dengan untung yang saya mau itu saya perlu modal berapa, seminimal mungkin dulu aja. Contoh misalnya waktu awal saya memulai ini tuh modal saya relatif nggak banyak gitu, saya awal banget itu mulai sekitar 5 jutaan ya. 5 jutaan, terus baru nanti setelah dapat untung dikit-dikit ditabung gitu ya, jadi nggak diambil setiap ada untung diambil gitu, supaya modalnya bisa muter sehingga bisnisnya bisa jalan lebih besar gitu. Jadi memang seminimal mungkin aja dulu dari target yang pengen kita capai. Oke. Nah, nggak kerasa ya Bu Resi dan teman-teman kita sudah 1 jam ya sharing-sharing ya sekitar ibu memulai bisnis dan persiapan dan bagaimana cara mengatur waktunya ya. Ini sangat bermanfaat banget nih bagi kita, apalagi buat pemula-pemula ya Bu Resi ya. Ya, terima kasih Mbak. Semoga bermanfaat hari saya. Oke, teman-teman kita tutup acara webinar pada hari ini ya. Nah, terima kasih untuk Ibu Resi sudah bersedia membagikan ilmu dan pengalamannya ya untuk pada malam hari ini, tentunya bermanfaat banget nih bagi aku dan teman-teman semua ya. Dan teman-teman jangan lupa tetap semangat ya untuk menjalani hari-harinya ya. Nah, buat teman-teman yang mau konsultasi atau mau kepo-kepo atau mau langsung jadi resellernya dari Bu Resi ini bisa banget ya, bisa langsung cek ke Instagramnya @lejoli_beauty_care atau teman-teman juga bisa ke IG-nya Ibu Resi langsung ya, yaitu di @resikresna ya Ibu Resi ya. Iya betul Mbak.
Ya, oke. Dan untuk produk-produk dari Sobi Antik, teman-teman juga bisa langsung cek di marketplace-nya Sobi Antik, atau teman-teman juga ya bisa langsung cek di marketplace-nya Sobi Antik. Nah, teman-teman, jangan lupa terus ikutin kami ya biar dapat info-info baru untuk webinar, telewebinar ya teman-teman ya. Dan untuk minggu depan kita akan ngobrol-ngobrol juga nih seputar tutorial membuat manggopi bersama dengan Ibu Cut Dewi. Nah, untuk besok jangan lupa ya teman-teman ya saksikan telewebinar yang dipimpin yang akan dinarasumberi juga sama Ibu Resi ya. Nah, teman-teman cukup sekian ya untuk webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih ya Ibu Resi ya.